Berarti coachnya Ibu Desi, Bu Ida Betul. Koci, Bapak Juki pengamat. Pengamat, betul Bu. Oke. Tema pada coaching kali ini yaitu tentang semangat guru yang kurang maksimal dalam menyusun modul ajar setelah dilaksanakan pengimbasan. Begitu ya Bu Ida? Betul sekali Bu Desi. Baik, kita mulai proses coaching pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana nih kabarnya malam hari ini Bu Ida? Alhamdulillah, saya sehat lahir batin Bu Desi. Semoga Bu Desi juga ya. Iya, alhamdulillah ya. Terlihat ini dari semangatnya Bu Ida kalau sedang dalam keadaan sehat. Baik Bu Ida, kemarin nih kan Bu Ida menghubungi saya nih, telepon saya. Apa nih yang akan kita bicarakan pada malam hari ini kira-kira Bu Ida? Iya Bu Desi, saya nih mau curhat nih ceritanya. Ya. Saya agak galau sebetulnya ya, ada kekecewaan yang ya galau, bukan galau tentang pendidikan aja nih. Ini saya kan habis melakukan pengimbasan di sekolah saya di SMP Negeri 1 Kalianget. Itu tentang penyusunan modul ajar yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi serta proses pembelajaran sosial dan emosional tuh Bu di sekolah. Nah itu setelah kami melakukan pengimbasan tuh kan ada tagihan yang harus diselesaikan oleh rekan guru. Jadi kami memberi waktu sekitar 4 hari dan teman-teman guru tuh sudah sepakat awalnya pada hari Sabtu, setelah hari Kamis pengimbasan, hari Sabtu sudah deal, sepakat mau dikumpulkan. Karena itu kan tanggung jawab saya sebagai narasumber di sekolah kepada kepala sekolah. Ternyata mereka meleset deh modul ajarnya hanya 50% guru yang mengumpulkan. Jadi itu yang bikin galau saya Bu Desi. Oh, jadi Bu Ida ini sudah melaksanakan pengimbasan nih, ceritanya tentang bagaimana menyusun modul ajar yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional, begitu ya Bu Ida ya. Nah, di pengimbasan tersebut Bu Ida dan peserta tentunya ya Bu Ida sudah membuat kesepakatan bahwa nanti setelah pelaksanaan pengimbasan akan ada tagihan ya sebagai bentuk penerapan lah ya hasil dari pengimbasan begitu, yang waktunya sudah disepakati 6 hari tadi ya Bu Ida ya? Hanya 4 hari. Oh, 4 hari nih. Jadi hari Kamis pelaksanaannya begitu ya. Dan hari Sabtu sudah selesai pembuatan modul ajar dengan Kamis Jumat Sabtu 3 hari ya. Iya, 3 hari berarti ya. Waktunya 3 hari berarti Bu Ida? Iya, betul. Nah, jadi dari pengimbasan itu disepakati dengan peserta pelatihan ya bahwa akan ada tagihan begitu ya selama dan diberi waktu selama 3 hari untuk membuat modul ajar ya dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional begitu ya Bu Ida ya? Betul sekali Bu Desi. Nah, ternyata pada pelaksanaannya bagaimana nih Bu Ida setelah Bu Ida membuat kesepakatan ya dengan peserta pelatihan pengimbasan modul ajar tersebut, bagaimana hasilnya? Hasil dari pelaksanaannya begitu Bu Ida, apakah teman-teman ini membuat atau bagaimana Bu Ida? Ya, yang saya tahu Bu Desi, teman-teman itu mengumpulkan berapa orang, itu setelah saya tanyakan ke bagian kurikulum di sekolah, saya tanya, ada berapa teman guru yang sudah mengumpulkan modul ajar?
Ternyata pihak kurikulum menanyakan, belum seluruhnya Bu Ida, itu saya nanya di hari Seninnya. Wah, ternyata masih kurang banyak ya, saya gitu. Nah, itu masalahnya. Hmm, jadi setelah dibuat kesepakatan tentang waktu pengumpulan modul ajarnya pada saat itu ternyata masih sedikit ya yang mengumpulkan modul ajar dan itu informasinya Bu Ida dapat dari bagian kurikulum begitu Bu Ida. Ya, betul, Nah, betul sekali. kira-kira apa yang menjadi keinginan Bu Ida setelah melakukan pengimbasan nih Bu Ida? Yang pasti teman-teman saya itu sudah paham gitu cara menyusun modul ajar yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Dan yang kedua, mereka itu berkomitmen untuk mengumpulkan modul ajar itu tepat waktu karena sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk pelaporan pengimbasan. Kan kebetulan di sekolah kami itu sebagai pelaksana sekolah penggerak gitu dan saya wajib bertanggung jawab kepada kepala sekolah gitu. Jadi yang ingin Ibu Ida yang Bu Ida inginkan itu yang pertama karena teman-teman sudah tahu nih membuat modul ajar, jadi teman-teman bisa membuat ya modul ajar sesuai dengan ilmu yang sudah didapat di pengimbasan, begitu Bu Ida. Ya betul dan mereka tepat waktu, jangan molor gitu Nah, saya. yang kedua, bisa tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Begitu ya Bu Ida. Ya betul sekali. Nah, nah tadi itu ternyata setelah dikonfirmasi pada bagian kurikulum, ternyata masih sedikit yang mengumpulkan. Gitu ya Bu Ida ya. Ya betul. Nah, ini yang mengindikasi kurangnya semangat begitu ya. Kira-kira nih apa yang bisa meningkatkan menurut Bu Ida, kira-kira apa yang bisa meningkatkan motivasi dan semangat teman-teman Bu Ida nih agar bisa membuat modul ajar dengan integrasi pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan. Bagaimana Bu Ida? Iya sebetulnya tidak tepat juga sih Bu waktunya karena sudah molor. Ya sudah lewat ya. Ya sudah lewat. Yang pasti apa ya? Bagaimana untuk meningkatkan motivasi mereka? Motivasi yang pertama saya sudah, tapi saya yang pasti apa ya, bicara dari hati ke hati, bisik-bisik, nggak bisa lewat dulu, siapa tuh yang belum, saya hubungi pelan-pelan, belum, siapa guru pengajarnya, kemudian saya hubungi, terus saya tanyakan apa yang menjadi kesulitannya, gitu. Pun kalau saya tahu apa yang menjadi kesulitannya, saya bisa membantu, gitu karena tidak ada komunikasi dan klarifikasi dari mereka yang belum mengumpulkan, jadi kan kami tidak tahu alasan apa yang menyebabkan mereka itu tidak tepat waktu, begitu. Jadi yang akan Bu Ida lakukan sebenarnya inginkan yang pertama akan membicarakan dari hati ke hati ya tentang permasalahan apa nih yang membuat mereka tidak menyelesaikan tagihannya tepat waktu begitu ya. Kalau misalnya mereka menyampaikan kepada Bu Ida, mungkin Bu Ida jadi tahu nih apa yang menjadi penghalang ya apa namanya penghambat mereka bisa mengumpulkan tugas tepat waktu begitu ya Bu Ida ya. Iya, Jadi betul. Dengan kira-kira kalau membicarakan dari hati ke hati, kemudian yang kedua mencari solusi dari hambatan yang dihadapi teman-teman, kira-kira itu bisa dilaksanakan kapan ya Bu Ida? Yang pasti saya tuh setiap hari standby, selalu siap
membantu teman gitu. Misalnya hari ini ya besok lah saya langsung laksanakan karena kebetulan kan hari ini tadi saya sangat sibuk sekali gitu, ada pelatihan membatik, jadi tidak sempat menanyakan dan mendata siapa saja ya. Besoklah saya akan mendata dan siapa peguru pengajarnya. Saya akan hubungi secara personal saja biar nggak rame gitu. Ya langsung saya eksekusi, nggak perlu berlama-lama karena yang pasti saya kan nanti ditanyakan oleh kepala sekolah siapa saja yang belum Bu Ida atau semuanya sudah mengumpulkan gitu. Jadi saya harus bergerak cepat begitu. Jadi Bu Ida ini akan bergerak cepat ya, akan menghubungi teman-teman begitu. Jadi Bu Ida rencananya akan menghubungi teman-teman dan mengkomunikasikan kira-kira apa yang menjadi kendala sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan tagihannya tepat waktu. Kira-kira akan komunikasinya ini yang efektif menurut Bu Ida akan disampaikan lewat apa, media apa begitu Bu Ida? Atau bagaimana menurut Bu Ida yang Bu Ida inginkan begitu? Ya, saya ketemu langsung saja, saya biar lega karena kan kita ketemunya di sekolah gitu. Jadi saya pendekatan tanya langsung aja ke yang bersangkutan. Nanti kan saya data ini siapa yang belum gitu. Terus saya langsung hubungi gitu. Jadi tatap muka aja langsung gitu. Jadi nanti agar bisa mengetahui ya kendala yang sedang dihadapi oleh teman-teman ini sehingga tidak mengumpulkan modul ajar tepat waktu, Bu Ida akan menghubungi teman-teman secara personal, kemudian berbicara dari hati ke hati ya tentang permasalahan apa yang menyebabkan teman-teman ini hanya sedikit nih yang mengumpulkan tugas tepat waktu, begitu ya Bu Ida ya? Ya, betul sekali. Nah, kira-kira ada tidak solusi lain Bu Ida selain Bu Ida ini menemui secara personal teman-teman Bu Ida, kemudian menanyakan tentang kendala apa yang dihadapi sehingga modul ajar ini masih belum terkumpul tepat waktu, Bu Ida. Iya, yang pasti Bu Desi setelah saya menemui secara tatap muka, yang pasti saya kan nanti nanyakan tuh kenapa. Nah, dalam proses menanyakan itu mungkin saya mau mempraktekkan tuh latihan proses coaching yang saya dapatkan di materi modul ajar 2.3 tuh sepertinya tepat untuk teman saya gitu. Jadi saya mencoba latihan seharian gitu. Wah, bagus itu Bu Ida. Jadi selain Bu Ida nanti akan menemui secara personal, kemudian menanyakan apa yang menjadi kendala sehingga modul ajar itu tidak bisa terselesaikan tepat waktu, Bu Ida juga akan langkah selanjutnya ya akan mengcoaching begitu ya teman-teman Bu Ida yang masih belum memiliki semangat atau motivasi menyelesaikan tugas pada waktunya, begitu Bu Ida ya? Iya, betul Bu Desi. Kalau tadi berbicara secara personal, Bu Ida akan melaksanakannya sesegera mungkin ya karena ingin ini cepat selesai ya, akhirnya agar teman-teman itu bisa melaksanakan tugasnya, mengumpulkan modul ajar tepat pada waktunya. Bu Ida akan segera nih ya secara personal. Setelah itu kemudian kira-kira kapan nih proses coaching ya, setelah melaksanakan personal, kemudian solusi lainnya adalah mengcoaching teman-teman yang masih semangatnya kurang nih. Kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu Ida? Ya, besok juga Bu Desi. Jadi saat bertemu, saya data dulu, saya temui. Ya, setelah menemui juga kalau memang perlu bantuan ya, saya akan melakukan proses coaching begitu. Ya langsung bersamaan saja waktunya. Saya kan orangnya nggak telatenan gitu, bikinnya cepet gitu, cepet selesai gitu. Ya, berarti
Bu Ida akan langsung melaksanakan aksi nih besok ya untuk Ya, membicarakan secara personal. Kalau menanyakan tentang apa kendalanya, setelah itu Bu Ida kalau misalnya diperlukan akan melaksanakan coaching begitu ya, mempraktekkan pembelajaran yang kita peroleh dari modul 2.3 ini. Bagus sekali itu Bu Ida, saya sangat mendukung nih apa yang menjadi rencana Bu Ida ke depan tentang bagaimana menyelesaikan meningkatkan semangat dan motivasi teman-teman Bu Ida untuk bisa menyelesaikan modul ajarnya tepat waktu. Saya dukung nih Bu Ida, semoga semoga apa yang dikerjakan Bu Ida yang menjadi rencana aksi Bu Ida ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan akhirnya nanti semua teman-teman bisa melaksanakan atau membuat modul ajar sesuai dengan yang diinginkan oleh Bu Ida. iya, betul sekali Bu Desi. Tadi sebetulnya tidak terpikirkan itu apa saya mau melakukan coaching gitu, tapi setelah saya setelah saya simak dari pertanyaan Bu Desi, kayaknya itu proses coaching seperti yang sedang kita lakukan gitu. Makasih Bu Desi atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat memotivasi saya tadi. Jadi saya keluar deh inspirasi untuk melakukan coaching juga seperti yang sedang kita laksanakan. Iya, jadi yang dapat ditarik kesimpulan pada malam hari ini apa saja nih Bu Ida dari proses pembicaraan yang sudah kita laksanakan pada proses coaching ini, apa saja nih yang menjadi kesimpulan dari pembicaraan kita? Iya, yang pasti saya sudah mendapatkan solusi bahwa untuk teman-teman yang belum mengumpulkan, saya data dulu siapa yang belum, saya nanya ke bagian kurikulum. Nah, setelah itu saya hubungi satu persatu guru yang belum menyelesaikan itu, nanyanya sendiri-sendiri aja biar nggak malu dengan teman yang lainnya. Kemudian saya tanyakan, mau nggak saya bantu untuk coaching gitu. Kalau misalnya mereka berkenan, ya saya akan lakukan. Seandainya tidak berkenan, ya saya cukup memastikan kapan bisa mengumpulkan modul ajarnya. Begitu mungkin Bu Desi yang bisa saya simpulkan dari hasil coaching kita kali ini. Jadi hasil kesimpulan coaching kita yang malam hari ini, yang pertama Bu Ida melakukan pendataan dulu ya di bagian kurikulum tentang siapa-siapa saja yang belum mengumpulkan modul ajar. Kemudian yang kedua akan menemui secara personal ya teman-teman Bu Ida yang belum mengumpulkan modul ajar, menanyakan tentang kendala apa saja yang mereka hadapi untuk membantunya. Kemudian kalau yang ketiga, kalau memang diperlukan akan dilaksanakan coaching begitu ya Bu Ida ya. Ya, betul Bu Desi. Ya, semoga saja pelaksanaannya nanti sesuai dengan harapan ya Bu Ida. Nanti saya juga pengen dengar nih ceritanya dari Bu Ida tentang bagaimana hasil dari rencana aksi yang sudah Bu Ida susun agar teman-teman ini lebih semangat dalam membuat modul ajar yang mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi dan keterampilan sosial ini Bu Ida. Iya, siap Bu Desi. Pasti nanti saya akan kabari deh kabar gembira dari saya kalau semuanya sudah mengumpulkan semua. Iya, makasih nih saya sudah sudah merasa lega gitu, setidaknya ada jalan keluar buat saya. Gimana sebetulnya tadi saya sudah gimana galau sendiri gitu. Makasih ya Bu Desi. Ya, jadi perasaannya Bu Ida bagaimana nih setelah kita melaksanakan pembicaraan ini? Iya, sudah agak plong lah, saya sudah menemukan solusinya untuk besok saya eksekusi. Ya, syukurlah kalau begitu bisa menjadi lebih lega dan menemukan solusi yang diinginkan oleh Bu Ida agar teman-teman ini lebih semangat dalam menyusun modul ajar. Semoga nanti hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, dan nanti saya tunggu cerita kelanjutannya ya Bu Ida tentang tentang hasilnya teman-teman nih, semangatnya bagaimana nanti.
Ya Bu Ida, pembicaraan kita karena memang waktunya juga terbatas ya Bu Ida ya, mungkin pembicaraan kita pada malam hari ini bisa sampai di sini. Saya tunggu nih cerita kelanjutan dari Bu Ida tentang hasil rencana aksi Bu Ida dalam memotivasi teman-teman Bu Ida dalam membuat modul ajar yang mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi dan keterampilan sosial emosional. Semoga sesuai dengan harapan kita bersama, mereka nanti akan termotivasi ya Bu Ida ya, lebih semangat lagi membuat modul ajar ya, sehingga ilmu yang sudah diperoleh pada saat pengimbasan atau pada pelatihan bisa diimplementasikan oleh teman-teman Bu Ida ya, apalagi sekolah penggerak ya Bu Ida, harus memulai. Jadi nanti teman-teman juga bisa selain menyusun modul aja, mereka juga bisa berbagi nanti ya Bu Ida ya. Betul. Iya. Ya, terima kasih Bu Ida sudah mau bercerita dengan saya, sudah percaya pada saya untuk menceritakan kegalauan hatinya Bu Ida pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Saya ya, sama-sama Bu Ida. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, 20 menit Bu Desi. Oh, lewat ya Pak? Enggak lewat, 20 menit. 20 menit, iya, ya. Luar biasa maksud saya. Ini langsung saya sebagai pengamat ya. Iya Pak. Pengamat. Saya sebenarnya senang mengamati politik, tapi malam ini mengamati proses kucing ya yang dilakukan oleh Bu Desi. Ini bagus, dari awal saya lihat Bu Desi sudah menggali tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Ida dalam percakapan coaching atau antara coach dengan coachee. Ini sudah dapat gitu loh Bu, katanya Soimah dapat katanya. Sudah dapat ya. Kemudian identifikasi masalah juga sudah, menggalinya itu sampai apa yang ada di unek-uneknya Bu Ida itu keluar semua. Saya merasakan wow, kata saya keren ini Bu Desi ini. Gitu, mantap. Bu Desi. Kemudian tadi juga sudah ada rencana aksi, sudah dapat Bu, sampai Bu Ida merencanakan menceritakan dengan enjoy banget ini Bu Ida nih menceritakannya nih. Jadi Bu Desi itu membuat membuat Bu Ida seolah-olah berbicara dengan coach yang sudah bersertifikat ya. Luar biasa Bu Desi. Kemudian Bu Desi juga terakhir tadi menanyakan tentang tanggung jawab ya, menanyakan kapan nih actionnya, kapan akan dilaksanakan. Kemudian juga yang tidak kalah penting yang saya lihat tadi adalah Bu Desi menanyakan solusi lain kepada coachee, sehingga ini yang mengakibatkan seorang coachee itu keluar inspirasi dari dalam dirinya, potensinya untuk menyelesaikan permasalahan, sampai Bu Ida menemukan solusi lain, yaitu akan langsung melakukan coaching kepada teman-teman guru yang mengalami hambatan menyelesaikan modul ajar itu. Itu yang dapat saya tangkap dari Bu Desi. Ada hal-hal yang kurang tentunya, yang saya lihat cuma Bu Desi kayak bingung mau nanya apa ini itu aja, tapi namanya kita baru belajar Bu, itu manusiawi ya, enggak masalah sih sebenarnya itu ya. Meskipun sudah dipersiapkan ya tadi kita skenarionya, tapi kadang-kadang kan memang mengalir aja tuh yang tadi ya. Iya, enggak masalah, improv itu ada biasa, bagus lah sebenarnya.
Jadi dengan begitu saya melihat Bu Desi ini sebenarnya sangat menguasai ya Bu. Sudah tirtanya itu sudah ini harus ke sini, harus ke sini. Saat ini harus ke rencana aksinya. Jadi sudah nampak semuanya Bu. Yang saya lihat begitu. Ya, itu saja Bu dari saya komentarnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua untuk perkembangan kita selanjutnya ya tentunya. Terima kasih Pak Marsuki komentarnya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai tiga-tiganya dalam praktek coaching dengan alur tirta ya, dengan masing-masing dengan membawa perasaan yang berbeda-beda ya. Tapi ya gimana ya hasil refleksi hari ini ya, makin mantap kayaknya ya kita melakukan. Iya Bu, makin mantap. Bu Endra dan Pak Sadik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, Bapak. Alhamdulillah. Senang nih dengar suaranya Bu Endra, lama nggak ketemu nih. Iya, nanti ketemu di depan. Seharusnya ya Bu Endra, kemarin bulan ini kita ada lokakarya ya, tapi tertunda kayaknya ke Oktober. Ya, lokakaryanya Sabtu minggu depan. Bapak. Iya, alhamdulillah. Monggo Bu Indra, beri masukan dong buat kita. Bagus kok Bu, semuanya bagus sudah Bu, walaupun baru istilahnya belajar coaching, tapi saya lihat sudah sesuai lah dengan jalur tirta gitu. Cuma mungkin nggak tahu ya, mungkin apa karena saya yang mengamati ya Bu ya. Kayak coachnya itu sering membuat lebih cepat asumsi gitu atau kesimpulan gitu mungkin ya Bu ya. Kadang kan kalau saya dengar itu coachnya itu kadang-kadang memberikan kesimpulan yang lebih cepat gitu Bu saat coaching gitu. Mungkin itu aja Bu. Iya. Kalau untuk selebihnya misalnya sudah hadir sepenuhnya ya Bu. Jadi dari gestur Bapak Ibu saat melakukan coaching, terutama coachnya itu sudah saya lihat ngangguk-ngangguk, artinya dia sudah hadir sepenuhnya untuk melakukan coach. Cuma mungkin di itu ya Bu, saat coach menyampaikan permasalahannya, kan di situ pasti ada kata kuncinya ya Bu, kata kunci yang bisa kita catat mungkin, dan dari kata kunci itu kita buat pertanyaan secara terbuka, artinya pertanyaan yang bisa menggali isi hati daripada coachingnya gitu. Tapi semuanya sudah bagus Bu, walaupun masih istilahnya pertama melakukan coaching udah bagus Bu. Cuma mungkin perlu jam terbang lagi yang lebih banyak gitu loh.